그대와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Safitri dengan NIM C0D023025. Saya dari Prodi Perpajakan kelas F. Di sini saya akan menjelaskan sedikit presentasi saya, yaitu berjudul pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap gaji bulanan, harian, dan uang rapel. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pemotongan PPh 21, yaitu wajib pajak orang pribadi atau badan, termasuk badan usaha tetap yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatannya. Selain itu, apa itu pegawai tetap dalam PPh 21? Yaitu pegawai yang memperoleh penghasilan jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan dan pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak suatu jangka waktu tertentu dalam memperoleh penghasilan secara teratur. Baiklah, selanjutnya yaitu pemotong pajak PPh pasal 21. Apa aja? Yang pertama yaitu pemberi kerja, yang kedua bendahara atau pemegang kas pemerintah, yang ketiga dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan lainnya. Yang keempat yaitu orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar. Yang kelima yaitu penyelenggara kegiatan, badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan dan lembaga lainnya. Selanjutnya yaitu ada objek pajak PPh pasal 21, ada dua, yaitu yang pertama penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang diterima oleh pegawai, contohnya kayak gaji dan tunjangan. Yang kedua ada penghasilan tidak tetap dan tidak teratur yang diterima oleh pegawai dan bukan pegawai, serta dari peserta kegiatan, contohnya seperti honor kegiatan, honor narasumber, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu ada perhitungan PPh pasal 21, yaitu penghasilan teratur yang bagi pegawai tetap. Yang pertama yaitu ada perhitungan PPh pasal 21 sebulan yang harus dipotong atau disetor ke kas negara, yaitu sebesar yang pertama jumlah PPh pasal 21 setahun dibagi dengan 12 atau jumlah PPh 21 setahun dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali dalam hal WP mulai bekerja setelah bulan Januari. Yang kedua yaitu perhitungan PPh pasal 21 penghasilan seminggu dihitung berdasarkan PPh pasal 21 dan sebulan dibagi dengan 4. Dan yang ketiga yaitu perhitungan PPh pasal 21 penghasilan sehari dihitung berdasarkan PPh pasal 21 sebulan dan dibagi dengan 26. Yang keempat yaitu perhitungan PPh pasal 21 atas rapel, misalnya untuk 5 bulan. 1. Rapel dibagi dengan banyaknya bulan perolehan 5 bulan tersebut. Yang kedua yaitu hasil pembagian tersebut ditambahkan gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji yang sudah dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Yang ketiga yaitu PPh pasal 21 atas gaji untuk bulan-bulan setelah ada kenaikan dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan. Yang keempat yaitu PPh pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan yang dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung berdasarkan nomor 3 yang dikurangi jumlah pajak yang telah dipotong sebagaimana disebut pada nomor 2. Selanjutnya yaitu ada tarif pajak PPh pasal 21. Yang pertama yaitu berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh atas penghasilan kena pajak bagi pegawai tetap. Dan di sini tertulis bahwa PPh pasal 21 sama dengan penghasilan neto dikurang PTKP dan dikali tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Penghasilan neto itu didapat dari penghasilan bruto dikurang biaya jabatan, dikurang iuran pensiun atau iuran THT atau JHT, dan dibayar sendiri, lalu dikurang dengan PTKP dan dikali tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Di bawahnya ya ini terdapat lapisan kena pajak, di mana PKP 0 sampai 60 juta itu dikenakan pajak 5%, 60 juta sampai 250 juta itu 15%, PKP-nya yang 250 juta sampai 500 juta itu 25%, 500 juta sampai 5M yaitu 30%, dan di atas dari 5M yaitu 35%. Berikutnya yaitu contoh perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap dengan gaji bulanan. Nah, di sini ada tertera soalnya.
yaitu diketahui Reto bekerja di perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulan 5.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar 200.000. Reto menikah tetapi dia belum mempunyai anak. Pada bulan Januari, penghasilan Reto dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Berikut adalah penyelesaiannya. Gaji sebulan yang didapat oleh Reto yaitu sebesar 5.750.000, lalu dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% dan dikali oleh gaji sebesar 5.750.000. Dan didapatlah 287.500 dan dikurangi lagi dengan iuran pensiun sebesar 200.000, lalu dikurangi dan dapatlah hasilnya 487.500. Setelah itu dikurangilah dengan gaji sebulan dan jumlah biaya jabatan dan iuran pensiunan tadi sebesar 5.262.500. Itu untuk penghasilan neto sebulan. Dan selanjutnya yaitu penghasilan neto setahun dikalikan dengan 12. Hasilnya yaitu 63.150.000. Lalu ditambah lagi dengan PTKP setahun. Yang pertama itu untuk WP sendiri sebesar 54 juta dan WP untuk kawin karena dia belum mempunyai anak. Jadi hanya tanggungannya sebesar 0. Jadi dia hanya membayar 4.500.000 dan didapatlah hasilnya yaitu 58.500.000 dan penghasilan kena pajak setahunnya yaitu 4.650.000. Selanjutnya yaitu PPh pasal 21 terutang sebesar 5% tadi dikali oleh hasilnya yang tadi 4.650.000 dan didapatlah hasilnya 232.500 dan untuk sebulannya yaitu tinggal dibagi dengan 12, yang hasil terutang tadi 232.500 dibagi dengan 12 dan didapatlah hasilnya 19.375.000. Selanjutnya yaitu contoh perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap dengan gaji mingguan dan harian. Yaitu soalnya Oka Restu belum menikah pada tahun 2016, bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Mahagoni, menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar 2 juta dan perhitungan PPh pasal 21 minggu ke-1 bulan Agustus 2016 hanya berupa gaji saja. Penyelesaiannya yaitu perhitungan PPh pasal 21 4 dikali dengan 2 juta dan dapatlah hasilnya 8 juta, lalu dikurangkan dengan biaya jabatan 5% dikali dengan 8 juta dan didapatlah hasil 400.000. Lalu penghasilan netonya per sebulannya yaitu dikuranglah dengan 8 juta tadi dikurang dengan 400.000 dan didapatlah hasil untuk sebulan yaitu 7.600.000. Dan penghasilan itu setahunnya yaitu dikalikan dengan 12, yaitu 12 dikali hasil itu sebulan yaitu 7.600.000. Lalu didapatlah hasil sebesar 27.360.000. Lalu PTKP-nya yaitu untuk WP sendiri sebesar 54 juta dan penghasilan kena pajak setahunnya yaitu sebesar 37.200.000. Selanjutnya yaitu PPh pasal 21 5% dikali hasil yang tadi 37.200 dan didapatlah hasilnya 1.860.000 dan PPh pasal 21 untuk sebulannya yaitu 1.860.000 dibagi dengan 12 dan dapatlah hasilnya 38.750.000. Untuk PPh pasal 21 gaji atau upahnya mingguan yaitu 38.750 tadi dibagi dengan 4, jadi dapatlah 9.688.000. Soal yang selanjutnya yaitu Indradi pada tahun 2016 bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Raja Indonesia dengan memperoleh gaji harian sebesar 250.000. Indradi kawin dan mempunyai seorang anak. PT Raja Indonesia masuk program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1%, 1,00% dan 0,30% dari gaji.
PT Rejo Indonesia membayar iuran JHT setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji dan Indradi membayar iuran pensiun sebesar 35.000 dan JHT sebesar 2,00% dari gaji. Berikut penyelesaiannya yaitu penghasilan sebulan yaitu sebesar 26 dikali dengan 250.000 dan dapatlah 6.500.000. Lalu premi jaminan kecelakaan kerjanya yaitu 65.000, premi jaminan kematiannya yaitu 19.500. Lalu didapatlah hasil penghasilan bruto, gaji tadi ditotalinlah semuanya, hasilnya yaitu 6.415.500. Hasil lanjutannya tadi lalu dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% dikali 6.415.500, didapatlah hasil 320.775.000 dan iuran pensiun sebesar 35.000, iuran JHT sebesar 130.000 dan dapatlah hasilnya ditotalin yaitu sebesar 487.775.000. Penghasilan itu sebulannya yaitu yang didapat 5.929.725. Nah, untuk penghasilan itu setahunnya dikalikanlah dengan 12. 12 dikali dengan 5.929.725.000 didapatlah hasilnya yaitu 71.156.700. Nah, untuk PTKP-nya yang pertama untuk WP sebesar 54 juta dan tambahan karena telah menikah yaitu sebesar 4.500.000 dan tambahan seorang anak karena dia mempunyai anak sebesar 4.500.000 dan dapatlah hasilnya sebesar 63 juta. Selanjutnya yaitu PKP setahun sebesar 8.156.700 dan dibulatkan menjadi 8.156.000. Untuk PPh pasal 21 setahunnya dikalikanlah dengan 5% dan didapatlah hasilnya 407.800. Untuk sebulannya 407.800 dibagi dengan 12 dan didapatlah 33.983 dan dibagilah dengan sehari. Seharinya yaitu 26 dibagi dengan 33.983 didapatlah hasilnya yaitu 1.307. Selanjutnya yaitu contoh perhitungan PPh pasal 21 atas pembayaran uang rapel. Reto dari contoh gaji bulanan tadi soalnya pada bulan Juni 2016 menerima kenaikan gaji menjadi 6.750.000 sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2016. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut, maka Reto menerima rapel sejumlah 5 juta. Selisih gaji yang seharusnya diterima untuk masa Januari sampai dengan Mei 2016. Untuk menghitung PPh pasal 21 atas uang rapel tersebut, terlebih dahulu dihitung kembali PPh pasal 21 untuk masa Januari sampai dengan Mei 2016 atas dasar penghasilan setelah ada kenaikan gaji. Penyelesaiannya yaitu gaji yang didapat sebesar 6.750.000 dikuranglah dengan biaya jabatan yaitu 5% dikali dengan 6.750 didapatlah 337.500. Lalu iuran pensiunnya sebesar 200.000, totalnya yaitu 537.500. Lalu dikuranglah dengan gaji tadi, didapatlah neto sebulannya yaitu 6.212.500 dan penghasilan itu setahunnya 12 dikali dengan 6.212.500. Didapatlah hasilnya yaitu sebesar 74.550.000. Untuk PTKP-nya, untuk WP sendiri yaitu sebesar 54 juta dan tambahan karena telah menikah sebesar 4.500. Totalnya yaitu 58.500. Selanjutnya PKP yang didapat yaitu 16.050.000. PPh pasal 21 untuk setahunnya 5% dikali dengan 16.050.000. Didapatlah hasilnya sebesar 802.500. Dan untuk sebulannya yaitu 802.500 dibagi dengan 12 didapatlah hasilnya 66.875.000. PPh pasal 21 Januari sampai dengan Mei 2016 tadi dikalikan dengan 5 dikali
66.875.000 dan hasilnya yaitu 334.375. 5 dapat dari mana? Karena perhitungan dari Januari ke Mei. PPh pasal 21 yang sudah dipotong Januari sampai dengan Mei 2016 tadi, 5 dikali dengan 19.375 dari perhitungan yang contoh yang pertama tadi. Didapatlah hasilnya 96.875. Untuk pasal PPh pasal 21 uang rapelnya totalnya yaitu 237.500. Baiklah, segitu dulu penjelasan tentang materi saya yang saya jabarkan tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.